Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazma Fitria. Saya dari program studi Sistem Informasi Blended Plus Universitas Pembangunan Jaya. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan ujian tengah semester untuk mata kuliah analisis proses bisnis, yaitu analisis proses bisnis, pembelajaran, dan juga penjualan resep dessert. Langsung saja kita ke videonya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan analisis proses bisnis, pembelajaran, dan penjualan resep dessert. Yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini yaitu ada latar belakang, gambaran proses bisnis saat ini, terus permasalahan yang ditemukan, tujuan analisis proses, serta analisis proses bisnis yang mencakup yaitu identifikasi elemen proses, identifikasi OPR yaitu object, property, dan juga relationship, ada representasi proses, ada analisis dokumen, terus kebutuhan data dan informasi pada setiap proses dan pelaku, serta analisis kualitas data dan informasi, terakhir kesimpulan. Oke, di sini jadi latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi informasi memberikan banyak peluang pada bidang bisnis digital termasuk dalam industri kuliner khususnya pada bidang dessert yang akan saya analisis. Nah, jadi banyak pelaku usaha yang ingin memanfaatkan, yang mulai memanfaatkan platform digital untuk promosikan produk penjualan ataupun membagikan resep sebagai bentuk pengembangan usaha atau branding. Namun pada prakteknya proses berbagi dan penjualan resep masih belum terintegrasi dalam satu sistem. Pelaku usaha masih membuat materi pembelajaran secara mandiri seperti video resep, kemudian menyebarkan melalui berbagai platform seperti media sosial atau aplikasi pesan. Nah, untuk proses penjualannya mereka masih mengandalkan komunikasi manual dengan calon pembeli. Di sisi lain, pengguna atau pelaku UMKM yang ingin belajar resep baru juga mengalami kesulitan karena harus mencari materi dari berbagai platform yang berbeda seperti YouTube, TikTok, atau Instagram yang masih belum terstruktur. Selain itu, tidak adanya sistem yang terstruktur membuat proses pembelajaran jadi kurang efektif karena materi yang diperoleh tidak terorganisir dengan baik. Nah, proses transaksi yang dilakukan juga masih manual, menimbulkan berbagai kendala seperti pencatatan data yang tidak rapi, potensi kesalahan dalam verifikasi pembayaran, serta keterlambatan dalam pemberian akses materi karena step-step proses transaksinya terlalu panjang. Hal ini tentu menjadi hambatan baik bagi pelaku usaha dalam mengelola penjualan maupun bagi pengguna dalam mendapatkan pengalaman belajar yang baik. Nah, oleh karena itu diperlukan analisis terhadap proses bisnis yang berjalan saat ini untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Nah, ini adalah gambaran singkat proses saat ini, yaitu proses penjualan dan pelajaran resep masih dilakukan secara manual melalui berbagai platform terpisah. Pelaku usaha membuat dan mempromosikan materi melalui media sosial, kemudian customer melakukan pendaftaran dan pembayaran melalui komunikasi dengan admin, serta pembayaran diverifikasi oleh finance, admin memberikan akses kelas kepada customer. Dan proses ini melibatkan banyak tahapan serta belum terintegrasi dalam satu sistem. Nah, di sini dapat ditemukan yaitu permasalahannya. Di sini dapat melihat permasalahan yang ditemukan dari gambaran proses bisnis yang berjalan saat ini, yaitu proses penjualan masih bergantung pada komunikasi manual melalui chat, terus pelaku usaha harus menggunakan banyak platform kayak promosi, komunikasi, serta pembayaran sehingga tidak efisien. Terus pencatatan data pelanggan dilakukan secara manual dan berisiko terjadi kesalahan. Verifikasi pembayaran memerlukan waktu karena melibatkan admin dan juga finance. Tidak ada sistem otomatis untuk memberikan akses materi, serta pengguna harus melalui banyak tahapan sebelum bisa mengakses materi. Terus tidak adanya sistem pembelajaran terstruktur dan sulit bagi pelaku usaha untuk memantau data penjualan dan juga pelanggan. Nah, tujuan dari analisis proses bisnis ini yaitu identifikasi alur penjualan kelas yang masih manual, terus mengetahui titik-titik di mana sih ketidakefisienan dalam proses promosi, transaksi, juga pembelajaran, identifikasi kebutuhan antar pelaku usaha, pengguna, admin, dan juga finance, terus memahami kebutuhan data dan informasi dalam proses penjualan resep, terus meningkatkan efisiensi proses bisnis mulai dari promosi hingga akses pembelajaran, serta memberikan pengalaman yang lebih praktis bagi pengguna dalam belajar resep. Nah, di sini ada analisis proses bisnisnya yaitu identifikasi elemen proses. Yang pertama ada identifikasi aktivitas, dimulai dari produksi, membuat materi, mengunggah, serta menyerahkan materi tersebut ke marketing. Marketing membuat konten promosi, serta mempublikasikannya di media sosial. Customer melihat informasi tersebut, mempertimbangkan, serta menghubungi admin jika tertarik oleh kelas tersebut. Admin memberikan informasi dan juga form pendaftaran, customer mengisi, terus admin mencatat data customer tersebut, admin memberikan informasi pembayaran, customer melakukan payment, customer memberikan bukti, admin meneruskan bukti pembayaran ke finance untuk dicek, terus finance memeriksa dan memvalidasi pembayaran, admin menerima hasil verifikasi, admin membuka akun akses kelas, admin memberikan akses ke customer login dan mengakses materi. Jika terjadi kendala, customer akan menghubungi admin kembali. Nah, di sini ada identifikasi aktor yang terlibat dalam proses bisnis ini yaitu produksi, marketing, customer, ada admin dan juga finance. Nah, identifikasi objek bisnisnya yaitu ada materi kelas, data customer, form order, data pembayaran, bukti pembayaran, akun, username dan password, serta akses materi. Yang kedua ada identifikasi OPR yaitu objek property dan relationship. Nah, objek utama dalam proses ini yaitu ada customer, kelas atau resepnya, terus pendaftaran form order, terus transaksi pembelian, pembayaran, bukti pembayaran, akun akses kelas. Nah, yaitu ada lagi properti dari setiap objek. Customer yaitu membutuhkan nama lengkap, email, serta nama telepon. Kelas atau resep dessert, nama kelas, deskripsi, harga, kategori dessert, serta jumlah materi atau videonya. Terus pendaftaran ada nama customer, email, nomor telepon, kelas yang dipilih, serta tanggal pendaftaran. Terus transaksi pembelian ada ID transaksi, nama customer, kelas yang dibeli, tanggal transaksi, serta status transaksi. Ada pembayarannya yaitu metode pembayaran melalui transfer bank atau e-wallet. Ada nominal pembayaran, tanggal pembayaran, serta status pembayaran. Terus bukti pembayarannya yaitu ada file gambar
bukti transfer, nama pengirim, waktu pengirim. Akun akses kelas yaitu ada username, password kelas yang diakses, serta status akun tersebut tidak aktif atau aktif. Di sini ada relasi antar objek. Hubungan antar objek dalam proses bisnis ini yaitu customer melakukan pendaftaran menghasilkan transaksi pembelian, transaksi terkait dengan pembayaran yang dilakukan customer, pembayaran dibuktikan dengan bukti transfer, terus bukti pembayaran diverifikasi oleh finance. Jika pembayaran valid, admin akan membuat akun akses kelas, akun digunakan oleh customer untuk mengakses kelas atau kelas atau resep disap yang diikuti. Terus kelas yang dibeli akan terhubung dengan akun customer sebagai akses pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada representasi proses. Di sini ada deskripsi proses dalam bentuk naratif. Singkatnya yaitu proses bisnis dimulai dari pembuatan materi, terus dipromosikan melalui media sosial, customer tertarik menghubungi admin, lalu melakukan pendaftaran dan menerima informasi pembayaran. Setelah customer melakukan pembayaran, proses verifikasi dilakukan oleh finance sebelum admin memberikan akses ke materi pembelajaran. Namun karena seluruh proses masih dilakukan secara manual dan melalui berbagai media terpisah, muncul beberapa kendala seperti proses yang panjang, pencatatan data yang tidak struktur, serta keterlambatan dalam verifikasi pembayaran dan pemberian akses materi. Di sini saya akan menjelaskan diagram proses dengan streamline diagram. Yaitu startnya dimulai dari produksi membuat materi, mengupload, serta menyerahkan ke tim marketing untuk dipromosikan. Terus marketing mempromosikan dengan memperlihatkan harga juga deskripsi, customer melihat dari media sosial yang dipesan oleh marketing. Kalau tidak tertarik, maka customer akan melihat kelas yang lain. Kalau tertarik, customer tersebut menghubungi admin, terus admin memberikan form untuk data customer mengisi, terus mengirim form order yang sudah diisi tersebut ke admin mencatat, terus langsung memberikan informasi pembayaran, customer melakukan pembayaran, terus customer mengirim bukti, admin menerima bukti dan mengirimnya kembali ke finance untuk dicek validaritasnya. Kalau pembayaran valid, maka admin akan konfirmasi ke admin kalau pembayaran valid. Nah, admin akan membuatkan akses kelas dan memberikannya ke customer. Customer akan login dengan akses yang diberikan admin. Kalau tidak bisa, maka customer akan menghubungi admin kembali. Kalau berhasil, customer akan langsung mengakses kelas dan menonton video resep tersebut. Di sini ada model konseptual yang menggambarkan hubungan antar objek. Hubungan antar objek dalam proses bisnis dapat dijelaskan yaitu customer dengan pendaftaran, terus kelas atau resep dengan pendaftaran, pendaftaran berhubungan dengan transaksi berhubungan dengan pembayaran berhubungan dengan bukti pembayaran berhubungan dengan verifikasi dari finance. Nah, verifikasi tersebut berhubungan dengan akun akses kelas. Akun akses kelas yaitu berhubungan dengan kelas atau resep. Akun akses berhubungan dengan akses materi. Di sini ada analisis dokumen input dan juga output. Di sini ada dokumen input yaitu ada data customer, form pendaftaran, bukti pembayaran, data kelas atau resep, serta konten promosi. Ya, di sini ada dokumen outputnya yaitu konfirmasi pendaftaran, data transaksi, status pembayaran, akun akses kelas, serta akses materi pembelajaran. Yang kelima ada kebutuhan data dan informasi pada setiap proses dan juga pelaku. Jadi di sini karena proses bisnis masih dilakukan secara manual, setiap aktivitas membutuhkan data tertentu untuk dijalankan serta menghasilkan informasi yang digunakan pada tahap berikutnya. Di sini objeknya itu kelas atau resep, data yang dibutuhkan nama kelas, deskripsi, harga, kategori, dan juga level. Sumber datanya produksi digunakan oleh marketing serta customer. Objeknya itu promosi kelas, data yang dibutuhkan konten promosi, informasi kelas, sumber datanya marketing digunakan oleh customer. Objek bisnisnya data customer, data yang dibutuhkan nama, email, nomor telepon, sumber datanya customer digunakan oleh admin. Pendaftaran atau form order, data yang dibutuhkan data customer, pilihan kelas, tanggal daftar, sumber datanya customer digunakan oleh admin dan juga finance. Transaksinya datanya ada ID transaksi, nama customer serta kelas yang dibeli, sumber datanya admin digunakan oleh finance. Pembayaran yaitu ada nominal, metode pembayaran, tanggal, sumber datanya customer digunakan oleh finance. Bukti pembayarannya yaitu foto atau screenshot bukti transfer, sumber datanya customer digunakan oleh admin atau finance. Verifikasi pembayaran statusnya valid atau tidak valid, sumber datanya finance digunakan oleh admin. Akun akses kelas yang data yang dibutuhkan username, password, kelas yang diakses, sumber datanya admin digunakan oleh customer. Ada akses materi yaitu data akses video, materi dan juga materi pembelajaran, sumber datanya sistem digunakan oleh customer. Yang terakhir ada analisis kualitas data dan juga informasi. Analisis dilakukan berdasarkan 4 dimensi utama yaitu akurasi, timelines, relevance, dan juga completeness. Dari data-data berikut ini, kesimpulan dari akurasinya yaitu bisa tidak konsisten, bisa tidak akurat, datanya tidak konsisten, datanya bisa salah input atau salah nominal, dan juga aksesnya bisa error. Di timelines yaitu waktu tidak terupdate, tidak real time, terlambat dicatat, terus terlambat diverifikasi, lambat dicek, terlambat untuk akses materi tersebut. Untuk relevannya, ada beberapa yang relevan dan juga ada beberapa data yang penting. Terus kompleksitasnya di sini ada yang tidak lengkap dan juga tidak konsisten serta tidak terstruktur. Dampak dari keempat dimensi tersebut yaitu bisa menimbulkan informasi kelas tidak jelas, customer salah informasi, data tidak valid, konflik data transaksi tidak akurat, keterlambatan proses, kesalahan transaksi, gagal akses, dan juga gangguan belajar. Terus dari dampak-dampak yang telah ditimbulkan, maka hasil yang akan diperbaiki untuk
aplikasi selanjutnya, yaitu sistem manajemen kelas, integrasi data promosi, form digital, sistem pendaftaran otomatis, sistem transaksi, integrasi pembayaran, validasi digital, notifikasi otomatis, sistem akun otomatis, serta platform pembelajaran. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye.